Pengakuan anak versus tes DNA. Siapa yang menang di gugatan waris? Bayangin, suatu hari ayah kamu meninggal, tapi di tengah-tengah sidang waris, tiba-tiba muncul seseorang bilang, saya anak kandung almarhum. Ini hasil tes DNA 99,99% cocok. Keluarga langsung shock. Tapi pengacaranya ngomong santai, maaf, hasil DNA belum tentu bikin kamu ahli waris. Kok bisa? Bukannya darah, nggak bohong. Nih kita bedah logika hukumnya. Ada satu kasus di mana seorang pria meninggal dunia dengan harta miliaran rupiah. Dia sempat mengakui secara lisan kalau punya anak dari hubungan di luar nikah. Tapi ya sayangnya nggak pernah ada akte kelahiran yang mencantumkan namanya sebagai ayah. Nggak pernah ada surat pengakuan anak yang sah. Pas sidang waris, si anak datang bawa tes DNA. Dan benar hasilnya 99,9% cocok. Tapi hakim bilang bukti DNA kuat. Tapi hubungan hukum belum ada. Hasilnya si anak nggak dapat warisan. Sakit? Iya. Tapi hukum bekerja bukan pakai rasa, pakai dasar. Dasar hukumnya apa? Dalam hukum Indonesia, pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan, pasal 55 dan 99 kompilasi hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU strip Romawi 8 tahun 2010. Intinya, anak sah sama dengan anak dari perkawinan yang sah. Anak luar kawin sama dengan nggak otomatis diakui oleh ayah, kecuali bisa dibuktikan secara hukum, bukan cuma secara biologi. Tes DNA itu bukti ilmiah, tapi belum otomatis jadi bukti hukum. Kalau ayahnya tidak pernah mengakui, maka secara hukum anak itu belum punya hubungan perdata dengan ayahnya, alias belum bisa menuntut hak waris. Jadi, kalau kamu cuma punya hasil DNA tanpa ada pengakuan hukum, itu belum cukup kuat buat menuntut warisan. DNA cuma bilang kamu berhubungan darah, tapi hukum butuh bukti kamu berhubungan hukum. Dua hal yang kelihatannya sama, tapi akibatnya beda jauh. Akibat hukumnya apa? Kalau status anak luar kawin tidak diakui secara hukum, tidak punya hak waris terhadap ayah biologis, tidak bisa menuntut bagian harta tanpa penetapan pengadilan, tapi bisa menuntut hak keperdataan tertentu, contoh nafkah dan tanggung jawab, asal dibuktikan secara ilmiah lewat tes DNA dan penetapan asal-usul anak. Solusi hukumnya bagaimana? Kalau kamu punya bukti DNA, jangan langsung ajukan gugatan waris. Langkah pertama yang benar adalah ajukan penetapan asal-usul anak ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Yang kedua, sertakan hasil tes DNA dan bukti pengakuan jika ada. Yang ketiga, setelah itu baru bisa lanjut ke gugatan waris. Karena dalam hukum status dulu baru haknya. DNA bisa buka pintu, tapi kuncinya tetap di pengakuan hukum. Kadang ya, yang membuat seseorang kehilangan hak bukan karena dia salah, tapi karena dia nggak tahu cara memperjuangkannya dengan benar. Jangan biarkan ketidaktahuan hukum merampas hakmu dan anakmu. Saya, Regi Konsultan Hukum, yang bukan cuma bantu berjuang, tapi bantu menang secara sah.